Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, yaitu mengenai kesamaan dua matriks dan operasi hitung pada matriks. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menentukan kesamaan dua matriks, menentukan penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian dua matriks, serta memecahkan masalah konseptual yang berhubungan dengan konsep dan operasi pada matriks. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap pasangan elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B atau Aij sama dengan Bij untuk semua nilai I dan nilai J. Kita langsung saja masuk ke contoh ya. Tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi hubungan P transpose sama dengan Q bila P sama dengan 2A-5, 3B, C plus 2A, 2C, 4, dan 7, dan matriks Q sama dengan B-5, 4A-C, 4, 3, 6, dan 7. Yang pertama, kita nyari P transposnya dulu, karena di sini kan yang ditanya P transpose sama dengan Q. Oke, transpose kemarin kan udah tahu ya, mengubah baris menjadi kolom. Baris pada matriks P kita ubah jadi kolom pada matriks P transpose ya. Begitu juga yang baris kedua dan baris ketiga. Nah, udah kita tahu nih bahwa P transposnya itu 2A-5, C plus 2A, 4, 3B, 2C, dan 7. Baru kita nyari kesamaannya. Jadi kan pengertian kesamaan itu ordonya sama ya. Ordo di P transpose itu 2 kali 3, 2 baris, dikali 3 kolom. Nah, ordo pada matriks Q itu juga sama, 2 baris kali 3 kolom. Ya sama kan ordonya, baru kita nyari nilai A, B, C, dan D-nya dengan cara kita samain elemen yang terletak. Jadi yang 2A-5 itu sama dengan B-5, C plus 2A itu sama dengan 2A-C, 4 sama dengan 4, sama ya. Terus 3B sama dengan 3, 2C sama dengan 6, 7 sama dengan 7. Nah, caranya kita nyari yang variabelnya sendiri dulu. Misalnya 3B. Carinya 3B sama dengan 3. 3B sama dengan 3, berarti nilai B-nya itu 3 dibagi dengan 3. Nilai B sama dengan 1. Selanjutnya masih ada kan yang variabelnya sendiri, yaitu 2C sama dengan 6. Oke, tadi berarti nilai C 6 dibagi sama 2. Jadi nilai C-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya udah ketemu kan nilai B sama C, berarti tinggal nilai A dan D. Kita cari nilai A-nya. Berarti 2A-5 sama dengan B-5. Nilai B tadi kan udah ketahuan nih, 1 kita masukin. Jadi 2A-5 sama dengan 1-5. 2A-5 sama dengan -4. 1 dikurang 5 ya, -4. Setelah itu kita kelompokin konstanta dengan konstanta yang ada variabelnya kita sendiriin. Jadi -5 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya plus 5 ya. 2A sama dengan -4 ditambah dengan 5. 2
2A sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1 dibagi 2, 1/2. Selanjutnya, kita cari nilai D-nya. Kan A, B, dan C sudah, berarti tinggal nilai D. D plus 2A sama dengan 4A min C. D plus 2A-nya tadi kan udah ketahuan nih setengah nilainya. Jadi kita masukin. 2 dikali dengan setengah sama dengan 4 dikali A, hanya setengah. 4 dikali setengah dikurang dengan C, C-nya tadi 3. Jadi D ditambah 2 dikali setengah itu 1, sama dengan 4 dikali setengah itu 2, dikurang sama 3. 2 dikurang 3 min 1 ya. Baru satunya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi D sama dengan min 1 dikurang dengan 1. Nilai D itu sama dengan min 2. Paham ya? Nah, jadi udah ketahuan nih bahwa nilai A, B, C, dan D-nya itu 1 dan min 2. Oke, materi yang kedua yaitu tentang operasi hitung pada matriks. Yang pertama ada penjumlahan. Dua matriks dapat dijumlahkan jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Jadi dua matriksnya itu ordonya harus sama. Misalnya nih, di sini ada matriks P dan Q. Ordo matriks P itu 2 dikali 3. Ini matriks Q-nya juga harus 2 kali 3. 2 kali 3 ya, 2 baris dan 3 kolom. Nah, hasil dari penjumlahan matriks P dan matriks Q itu ordonya juga harus sama. Ordonya harus sama, yaitu 2 kali 3. Caranya gimana jumlahinnya? Nah, jadi elemennya kita tambahin dengan elemen yang seletak. Jadi elemen pada baris pertama kolom pertama itu kita tambah sama baris pertama kolom pertama juga. Begitu juga di elemen baris pertama kolom kedua, kita tambahinnya sama baris pertama kolom kedua, dan seterusnya ya. Misalnya nih kita tahu P plus Q, berarti tadi 10 kita tambahin 2 ditambah dengan 2, 4 ditambah 8, 1 ditambah 1, 3 ditambah 0, 5 ditambah dengan 1. Baru kita cari hasilnya. 10 tambah 2, 12. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 8, 12. 1 ditambah 1, 2. 3 ditambah 0, 3. 5 ditambah 1, 6. Berarti P plus I itu sama 12, 4, 12, 2, 3, dan 6. Paham ya? Selanjutnya, pengurangan. Sama seperti pada penjumlahan, pengurangan dua matriks dapat dilakukan dengan mengurangkan langsung elemen-elemen yang seletak. Jadi, penjumlahan sama pengurangan itu sama, cuman bedanya di tandanya saja. Masuk contoh, jika K sama dengan min 2, 3, dan 5, dan L sama dengan 9, 7, 5, maka K dikurang L adalah, berarti tadi kan elemen-elemen yang seletak ya. Min 2 kita kurang dengan 9, 3 dikurang dengan 7, 5 dikurang dengan 5. Min 2 min 9 berarti min 11, 3 dikurang 7 min 4, 5 dikurang 5, 0. Berarti K dikurang L itu hasilnya min 11, min 4, dan 0. Yang ketiga ada perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks merupakan perkalian suatu bilangan real dengan suatu matriks. Jadi,
matriksnya kita kaliin dengan bilangan real. Bilangan real itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Terus kita masuk ke contohnya. Jika H sama dengan 2, 3, 4, 5, maka 2H adalah, nah di sini 2-nya ini berlaku sebagai skalarnya atau bilangan realnya. Jadi 2 kita kaliin dengan matriks H-nya. Oke, caranya 2 di skalar ini kita kaliin ke anggota atau elemen dari matriksnya. Jadi 2 kita kaliin ke 2 ke baris pertama kolom pertama. Lalu 2 kita kali dengan 3, 2 kita kali dengan 4, 2 kita kali dengan 5. Jadi baru kita cari hasilnya. 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 6, 2 dikali 4 8, 2 dikali 5 itu 10. Jadi nilai dari 2H itu sama dengan 4, 6, 8, dan 10. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Diketahui matriks P sama dengan 2, 3, 5, 7, dan Q 5, 6, 8, 10. Jika C sama dengan min 1, maka C dikali dengan P min Q adalah, berarti C skalarnya ini kita kali dengan pengurangan dari P dan Q. Nah, caranya kita kurangin dulu yang di dalam kurungnya, baru kita kaliin dengan skalarnya. Masukin ya, bahwa C-nya tadi kan min 1 dikali dengan matriks P dikurang dengan matriks Q. Kita kurangin dulu. 2 dikurang dengan 5, jadi min 3. 3 dikurang dengan 6, min 3. 5 dikurang dengan 8, min 3. 7 dikurang dengan 10, min 3. Nah, udah ketahuan kan hasil pengurangannya? Baru kita kaliin dengan skalarnya. Ini min 1 kita kaliin ke min 3, hasilnya 3. Min 1 kita kaliin dengan 3, hasilnya 3. Min 1 kita kaliin 3, hasilnya 3. Min 1 kita kaliin min 3, hasilnya 3. Jadi hasil dari C dikali dengan pengurangan matriks B dan Q itu hasilnya 3, 3, 3, dan 3. Yang terakhir yaitu perkalian dua matriks. Jika matriks C 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2 dikalikan dengan matriks D 2, 5, 15, maka kita dapatkan, jadi matriks C kita kalikan dengan matriks D. Caranya, baris pertama kita kalikan kolom pertama untuk isi di baris pertama kolom pertama. Di 7 dikalikan 2 ditambah 8 dikalikan 5 ditambah 3 dikalikan 15. Itu untuk baris pertama kolom pertama. Selanjutnya baris kedua kita kalikan kolom pertama. 5 dikali 2 ditambah dengan 6 dikali 5 ditambah dengan 2 dikali 15. Itu letaknya di baris kedua kolom pertama. Nah, selanjutnya baris ketiga kolom ketiga. Untuk isi di baris ketiga kolom ketiga, berarti baris ketiga kita kalikan kolom pertama. Salah, baris ketiga kolom pertama ya. Itu jaraknya baris ketiga kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi 4 kita kalikan 2 ditambah dengan 5 dikalikan 5 ditambah dengan 2 dikalikan 15. Ini hasilnya 99, 70, dan 63. Oke, sampai sini. Kalau belum paham, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, tentukan hasil perkalian matriks. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita kalikan dengan matriks kedua, yaitu 2,
3, 4, 1, 2, 0. Nah, jadi untuk mengisi baris pertama kolom pertama ini, kita kalikan baris pertama pada matriks pertama dikalikan dengan baris kolom pertama pada matriks kedua. Jadi 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 untuk baris pertama kolom pertama. Selanjutnya untuk baris pertama kolom kedua, berarti baris pertama pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. Jadi 1 dikali 3 ditambah dengan 2 dikali 2. Yang selanjutnya baris pertama pada kolom ketiga, berarti baris pertama pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom ketiga pada matriks kedua. 1 dikali dengan 4 ditambah 2 dikali dengan 0. Nah, begitu selanjutnya untuk baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga, dan di baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Ya, baru udahnya kita cari hasilnya. Jadi baris pertama kolom pertama ada 4, baris pertama kolom kedua ada 7, baris pertama kolom ketiga ada 4, begitu juga 10, 17, 12, 16, 27, 20. Nah, dari kedua contoh ini kita dapat pengertiannya bahwa matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris pada matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Ini kan matriks pertama itu barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Terus di kolom matriks kedua itu juga ada 3. Jadi dia bisa dikalikan karena baris pada matriks pertama itu sama dengan banyak kolom pada matriks kedua. Dan hasil perkalian matriks A berordo n kali m terhadap matriks B berordo P kali Q adalah suatu matriks berordo m kali Q. Ini matriks yang pertama ini kan ordonya 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Terus yang matriks kedua itu 2 baris 3 kolom. Jadi hasil dari perkaliannya itu 3 baris dan 3 kolom. Itu paham ya sampai sini? Nah, itu tadi materi pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.